Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Khalaqan nas wa manhajan fihi hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala ali Rasulillah wa ala ashabi Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita terus senantiasa berusaha, berikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah hanyalah keimanan dan ketakwaan kita. Yang membuat kita menjadi hamba yang lebih baik hanyalah keimanan dan ketakwaan kita. Yang membuat kita nantinya akan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, atas semua kasih sayangnya. Banyak sekali kenikmatan Allah yang tidak kita sadari. Setiap hari kita yang mungkin lupa kepada Allah, tapi oleh Allah kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa bernafas dengan gratis di muka bumi ini. Allah masih memberi kita nikmat sehat. Allah masih memberi kita nikmat afiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghitung-hitung apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saking cintanya Allah kepada kita. Dan kaum muslimin, yang diminta oleh Allah hanyalah kita bersyukur kepadanya. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah senantiasa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali mungkin kita lupa bahwa Allah menciptakan kita. Allah menjadikan kita di muka bumi ini menjadi hamba Allah yang begitu amat sangat dimudahkan jalan hidupnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita semua, dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan bagi kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah memberi kita kemudahan itu tercermin dengan adanya kita di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan kita, yang diminta oleh Allah hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Dan nantinya yang dinilai oleh Allah hanyalah keimanan dan ketakwaan kita. Begitu mudahnya Allah. Begitu Allah menginginkan kemudahan bagi kita manusia. Tetapi kaum muslimin, seringkali kita merasa bahwa hidup kita sulit. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita berat. Padahal Allah memberikan kemudahan bagi kita. Apa yang membuat hidup kita berat? Apa yang membuat hidup kita sulit? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah kita sendiri. Manusia sendiri yang membuat sulit hidupnya. Kemudian dengan semena-mena manusia menyalahkan Allah.
atas kesulitan yang dia buat sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat 1 hari 1 malam pada awalnya 50 kali. Singkat cerita didiskon menjadi cuma 5 kali. Tapi oleh Allah, sholat 5 kali itu dinilai setara dengan sholat 50 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sholat sehari semalam 5 kali. Bisakah kita sholat tepat pada waktunya? Tidak usah kita melihat hal yang lain. Kita lihat yang paling mudah dulu. Sudahkah kita sholat pada waktunya? Padahal hanya itu tugas kita. Begitu mudahnya Allah. Tapi kadang kita sering membuat sulit diri kita sendiri. Sebentar saya masih bekerja, sebentar saya masih sibuk, sebentar saya masih ada urusan ini. Kemudian ketika kita nantinya mendapat azab dari Allah, yang disalahkan siapa? Kita mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mengazab kami? Kenapa engkau memberi musibah kepada kami? Bagaimana sholatmu? Sudah kamu lihat sholatmu? Sementara kita seenaknya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, ini asbabul wurud dari hadis ini, Nabi Muhammad memanggil sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Waktu itu Nabi Muhammad sudah berada di kota Madinah dan sudah melakukan Fathu Makkah. Makkah sudah terbuka waktu itu. Dipanggillah sahabat Mu'adz bin Jabal. Ta'al ya Mu'adz. Na'am ya Rasulullah. Fi ya Rasulullah, ada apa? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kamu sebentar lagi akan pergi ke Yaman. Kalau kamu pergi ke Yaman, sebarkan Islam di sana dengan cara yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan disulitkan. Basyiru wala tunaffiru. Ada riwayat lain yang mengatakan wala tanaffaru, tapi intinya sama. Mudahkanlah, senangkanlah orang-orang di sana, dan jangan buat orang susah karena Islam. Karena inti dari Islam adalah bagaimana semua orang bisa memeluk agama Islam, bisa mengucapkan syahadat, dan diharapkan nantinya semua mendapat ridha Allah dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pesan dari Nabi Muhammad, senada dengan pesan Allah, yuridullahu bikumul yusra. Diterangkan oleh Nabi Muhammad, yassiru wala tu'assiru. Hidup ini mudah kaum muslimin. Yang membuat sulit kita sendiri. Ketika kita mau sholat, yang diperintahkan oleh Allah pakaian suci, bersih, nutup aurat, tidak nyaper, tidak terawang. Tapi ketika kita mau sholat, mau berangkat Jumat, kita bingung mau pakai sarung yang harga berapa, kita bingung mau pakai baju merek apa. Kemudian gara-gara itu kita ngutang beli sarung yang mahal, beli baju yang mahal, beli jubah yang mahal. Kemudian kita menyalahkan Allah, ya Allah, kenapa engkau membuat saya susah? Bukan Allah yang membuat kita susah, tapi kita sendiri yang membuat kita susah. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa Allah sangat memudahkan hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Ketika kita mau sholat, kita tidak bisa sholat secara berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat secara duduk, tidur. Tidak bisa bergerak, pakai isyarat mata. Masih koma, tidak bisa bangun sama sekali, belum titik, disolatkan oleh ahli warisnya. Kalau sudah meninggal, apakah menunggu disolati baru kita ingat bahwa kita harus sholat? Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kita hidup, kita mempersulit diri kita sendiri. Ketika Allah memberi tugas kita sebagai orang tua untuk merawat anaknya, seringkali kita merepotkan diri kita sendiri dengan target-target kepada anak kita. Perintah Allah jelas,
Ya bunayya di dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Kewajiban orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Tapi sekarang anak harus ranking 1, harus ranking 2, harus ranking 3. Kalau tidak gitu anaknya dimarahi. Setelah itu orang tuanya sumpah karena anaknya tidak ranking 1. Yang bikin sulit siapa? Kita sendiri. Kemudian kita mengadunya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Allah mungkin bisa menjawab, mungkin Allah akan berkata kepada kita, kamu menciptakan masalahmu sendiri, kamu sumpah dengan masalahmu sendiri, sekarang kamu mengadu kepada saya. Ini terjadi dalam setiap aspek kehidupan kaum muslimin. Seringkali kita diciptakan di dunia ini dengan cara yang mudah. Jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang berkata benar. Tapi itu kita barengi dengan hal yang lain. Orang tidak dikatakan sukses kalau tidak punya jabatan. Orang tidak dikatakan sukses kalau tidak menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Semenjak kapan Allah memberi target seperti itu? Seringkali kita menilai orang lain, lihat itu jabatannya apa, lihat itu kedudukannya apa, lihat dia ada di posisi apa, berpengaruh atau tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai kapan kita akan menjadi sulit seperti ini? Atau jangan-jangan ujian yang diberikan oleh Allah sepanjang tahun 2020 kemarin hanya karena Allah sudah marah kepada kita, hanya karena kita mempersulit diri kita, akhirnya Allah menurunkan wabah musibah yang tidak berhenti. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin jalan keluar dari semua ini adalah mari kita kembali kepada kodrat kita. Mari kita kembali kepada fitrah kita, bahwa kita manusia diciptakan di dunia ini menjadi orang yang mudah, orang yang sederhana, orang yang tidak repot dan tidak merepotkan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, tolong kita ingat-ingat firman Allah dan kita ingat-ingat sabda Rasulullah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan mudah. Wala yuridu bikumul usra. Nabi Muhammad yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Semoga dengan introspeksi ini kita semua akan menjadi orang yang mudah menjalankan hidup kita. Mudah rizkinya, tambah imannya, tambah takwanya. Kita akan menjadi orang yang memudahkan orang lain, dan karena memudahkan orang lain maka Allah akan memberi kemudahan dalam kita, memberkahi hidup kita dan menjadikan kita semua orang yang insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah fil awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلعوان. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.